Ringkasan pelajaran harian Yohanes, berita ke-51. Berbuah berdasarkan keluapan hayat batiniah. Kristus adalah pohon anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Fakta bahwa Kristus adalah pohon anggur, sedang kita adalah ranting-ranting pohon anggur ini, jelas menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari Kristus. Kita bukan hanya orang-orang yang telah ditebus, diampuni, dibenarkan, didamaikan, dan diselamatkan. Kita benar-benar adalah bagian dari Kristus. Pohon anggur dengan ranting-rantingnya merupakan organisme Allah Tritunggal dalam penyaluran ilahi. Pohon anggur dalam pasal 15 bukan suatu organisme yang kecil, bersifat lokal dan individual, melainkan suatu organisme yang besar, korporat, dan universal, organisme dari Allah Tritunggal. Organisme pohon anggur bukan hanya tersusun dari keilahian, tetapi juga tersusun dari keinsanian. Terpujilah Tuhan karena organisme universal ini tersusun dari Allah Tritunggal dan kita. Sesungguhnya kita adalah bagian terpenting dalam organisme ini. Sebuah organisme adalah satu tubuh organik yang mengandung hayat dan mempunyai organ-organ. Allah adalah hayat, dan hayat memerlukan tubuh organik sebagai tempat bertumbuh dan mengekspresikan dirinya. Allah ingin tumbuh di dalam tubuh organik dan memakai tubuh itu untuk ekspresi dirinya. Tubuh ini adalah organisme Kristus dan gereja. Allah telah mengambil beberapa langkah untuk menghasilkan tubuh organik ini. Melalui penciptaan, Ia menciptakan sebuah roh di dalam manusia. Karena kita mempunyai roh, kita dapat menerima Allah ke dalam kita. Allah juga menggenapkan pekerjaan penebusan, dan terakhir Ia menjadi roh pemberi hayat. Sekarang Ia bukan hanya pencipta dan penebus, Ia juga adalah hawa udara, roh pemberi hayat, jalan bagi kita untuk berhubungan dengan Dia. Saat kita berkontak dengan Dia, Dia langsung masuk ke dalam roh kita. Masuknya roh ini ke dalam roh kita menjadikan kita bagian dari tubuh organik ini. Kini Allah bertumbuh di dalam kita sehingga Ia bisa terekspresikan. Inilah keinginan Allah pada hari ini. Kita telah mengetahui bahwa menurut Yohanes pasal 15, pemberitaan Injil merupakan luapan hayat untuk berbuah. Akan tetapi ini bukan suatu perkara yang sederhana, melainkan sangat tinggi dan dalam. Jika kita ingin memperoleh sedikit pengertian tentang apa makna berbuah melalui luapan air hayat, kita perlu melihat gambar yang almuhid dari Injil Yohanes. Kita mempunyai 10 kata yang bermakna: firman, Allah, daging, anak domba, ular, biji, hayat, terang, anugerah, dan kebenaran. Kristus adalah firman yang adalah Allah dan yang menjadi daging. Pada awal kitab ini, Kristus jauh dari kita, tetapi sekarang Ia ada di dalam kita. Sepanjang menyangkut waktu dan ruang, tak ada lagi jarak antara Dia dengan kita. Ia dan kita adalah satu. Selanjutnya, Kristus telah menjadikan kita bagian dari dirinya. Kesatuan ini adalah organisme yang dilukiskan oleh pohon anggur, organisme Allah Tritunggal dengan insani dalam penyaluran ilahi. Organisme hidup ini seperti sebuah bangunan dengan sebuah pintu masuk. Pintu gerbangnya ada dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Organisme adalah kerajaan dan kerajaan adalah organisme. Tuhan memberitahu Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan dari roh, melalui kelahiran dalam roh kita oleh roh ilahi. Kita memasuki kerajaan ini, organisme ini. Jadi kelahiran kembali merupakan pintu masuk ke dalam organisme Allah Tritunggal. Jalannya dimulai dalam Yohanes 4 ayat 24. Menyembah Allah dengan roh kita, dan dalam roh kita adalah minum air hayat yang real, yaitu diri Allah sendiri. Diri Allah adalah roh, dan roh ini adalah air hayat. Kita minum air hayat ini melalui menyembah Allah. Aspek lain dari jalan ini diungkapkan dalam Yohanes pasal 6 ayat 48 dan 57. Jalannya bukan hanya minum Allah sebagai air hayat, tetapi juga makan Kristus, perwujudan Allah sebagai roti hayat. Jika kita benar-benar berkontak dengan Tuhan,
serta makan dan minum dia, kita akan mempunyai keluapan seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Keluapan ini tak lain adalah Allah Tritunggal yang merupakan unsur pokok organisme dan yang memperhidupkan dirinya melalui kita. Sekarang kita mengerti apa makna berbuah oleh keluapan hayat. Kita perlu melihat visi ini. Jika demikian, kita akan berkata, "Aku adalah bagian dari organisme Allah Tritunggal. Setiap hari aku berkontak dengan Allahku, minum dia, makan dia, dan hidup berdasarkan dia. Sekarang dengan sendirinya Allah ini mengalir keluar dari diriku." Keluapan hayat ini adalah berbuahnya kita. Berbuah adalah Allah diperhidupkan melalui kita. Ketika kita bersama-sama sanak keluarga, tetangga, kolega, dan teman-teman kita harus menempuh hidup seperti ini dan menjadi orang macam ini. Kita adalah ranting-ranting pohon anggur ilahi. Kita adalah bagian dari organisme Allah Tritunggal. Dalam hayat, dalam sifat, dan dalam posisi, kita sama seperti Dia. Haleluya! Setiap hari kita berkontak dengan Allah kita. Sewaktu kita minum Dia dan makan Dia, kita mempunyai keluapan hayat. Keluapan ini adalah berbuahnya kita dalam kehidupan sehari-hari. Inilah cara untuk melipat gandakan organisme dan menyebar luaskan kerajaan Allah. Inilah makna dari berbuah berdasarkan keluapan hayat batiniah.